Nah, sekarang jihad sekarang ini ya khurud fisabilillah itu. Dakwah itu jihad sekarang. Terus mau berjuang apa pada zaman sekarang ini coba? Keadaan umat berbondong-bondong lupa pada agama, itu jihad yang paling penting ya mengembalikan umat ini kepada agama, kembalikan umat kepada masjid lagi. Maksudnya jihad itu adalah menegakkan agama. Nah, tidak mungkin agama ini tegak kalau orang Islam sendiri itu tidak mengamalkan agama. Maka ada orang tanya, mana yang lebih penting, dakwah sama orang kafir apa dakwah pada orang Islam? Ini masalahnya bukan masalah fikih, tapi masalah strategi. Tidak bisa dijawab terlek begitu. Mana yang lebih maslahat? Kita tidak akan bisa menggarap orang-orang kafir sebelum orang-orang Islam tertata dulu. Orang Islam tertata, satu hati, satu fikir, rukun, mengamalkan agama, maka orang-orang kafir otomatis mudah masuk Islam. Tapi kalau orang Islam ini sendiri dalam keadaan menjijikkan, bagaimana kita akan menggarap orang-orang kafir itu? Sebetulnya kalau menurut secara zahir ya dakwah sama orang kafir lebih penting. Tapi kita ini bukan hanya berpikir seperti itu. Kita harus menghitung masoleh dan mafasid. Kita ini punya tugas menyampaikan agama seluruh alam. Untuk itu perlu persiapan-persiapan yang baik. Bagaimana Nabi itu di Mekah, orang Mekah juga masih banyak orang kafir, tapi Nabi pergi ke Madinah. Kok nggak dakwah di Mekah saja, kan lebih penting orang kafir. Kok pergi ke Madinah? Karena dari Madinah inilah Nabi nanti bisa menggarap Mekah. Kan dari Madinah temannya banyak, pendukungnya banyak. Tapi kalau langsung kerja di Mekah saja akan sangat sulit. Ini cara zahirnya. Kan Nabi pergi Madinah, setelah Madinah ini ada suasana kuat, maka menggarap Mekah, menggarap Taif, menggarap semua daerah-daerah yang tadinya tidak bisa digarap dari Mekah. Maka pertama kali ini buat Madinah, Temboro ini Madinahnya, bikin suasana yang kuat. Terus bukan setelah sampai di Temboro bukan terus diam, tapi bikin temboro-temboro yang lain di Winong, di Moswati, di mana-mana di seluruh dunia. Tapi kalau pangkalan perjuangan itu tidak ada, masih sulit kan? Kalau Madinah itu tidak ada, bagaimana bisa digarap seluruh jazirah Arab? Bagaimana digarap seluruh dunia? Markasnya nggak ada, suasana nggak ada. Kalau ada orang masuk Islam, nanti bagaimana tarbiyah? Ini setelah Madinah ini kuat, maka Nabi menggarap mana saja. Dan kalau ada orang masuk Islam pergi ke Madinah, dalam beberapa hari mereka akan paham Islam, karena sudah ada suasana Islam di Madinah. Paham nih cara berpikir ini? Karena nanti kamu waktu keluar akan ditanya sama orang-orang pesantren itu, kenapa tidak dakwah ke orang-orang kafir, kok dakwah kepada orang Islam kita ini
kampung ini sudah Islam semua. Kenapa tidak ke Irian, tidak ke Timika? Ya, monggo tuh kalian jenengan teng Irian. Kalau ini jadi ya ajeng langsung nang Irian ngoten. Ternyata Irian niku wombo banget, golek kanca ning Irian. Ya, mudahnya itu seperti itu. Saya kesini cari teman untuk ke sana. Kan kewajiban dakwah ini bukan kewajiban saya sendiri, itu kewajiban semua umat Islam. Siap saya ke Flores bareng sampean. Bagaimana kalau begitu? Nah, jadi kita ini kalau bicara dengan tokoh-tokoh itu harus bisa bicara yang hikmah dan tapi yang masuk akal. Kemarin ada orang khususi itu malam Jumat diajak datang ke istimewa. Apa enggak ke RU kamu ini, katanya Kiai. Saya ini kan punya tahlilan, punya ini. Kok kamu undang datang ke Terangkil malam Jumat itu bagaimana? Ya bisanya hari apa? Hari yang lain juga boleh, hari Sabtu, hari Ahad. Dan maksudnya ke Terangkil ini supaya seluruh masjid itu hidup tahlilan semua, seluruh masjid hidup yasinan semua, bukan hanya masjid Bapak saja. Seluruh masjid hidup. Jadi kita keluar ini bukan meninggalkan masjid kita, tapi bagaimana seluruh masjid hidup seperti masjid kita. Kita keluar ini bukan meninggalkan pesantren kita, tapi bagaimana semua pesantren itu hidup, suasana agama, suasana dakwah. Bukan hanya pesantren kita aja yang hidup. Sehingga yang membela agama lebih banyak lagi.